Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Nakes. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, teman-temanku nakes, teman-temanku honorer, ya. Jadi di sini ada sebuah informasi, yaitu adalah gaji P3K, ya. Gaji P3K kesehatan jadi beban APBD. Ya, dilansir dari Mataram, rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga kesehatan nakes belum juga dimulai. Tetapi pemerintah daerah cukup ketar-ketir, ya. Pasalnya untuk penggajiannya nanti dibebankan sepenuhnya oleh APBD masing-masing daerah. Jadi untuk P3K Nakes, ya teman-teman, ya, atau tenaga kesehatan tahun ini nantinya gajinya dibebankan ke APBD. Nah, jadi nanti memang untuk yang P3K, untuk kalau semuanya teman-teman sudah tergabung atau sudah lolos P3K, nanti untuk penggajiannya dibebankan kepada APBD, ya, anggaran pembelanjaan daerah. Ujar Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Mataram. Jadi mungkin sama semuanya teman-teman, ya. Oke, lanjut seleksi P3K untuk nakes belum dimulai, sementara sebelumnya adalah seleksi untuk P3K tenaga pendidikan atau guru. Jadi memang P3K tenaga pendidikan atau guru sudah dimulai teman-teman, ya. Nah, kemudian P3K guru ini sudah dilaksanakan 2 tahap di tahun 2022 ini. Ya, memang sudah mulai teman-teman, ya. Kemudian surat keputusan SK pengangkatan pun sudah diterima. Kalau P3K Nakes masih persiapan, beda. Untuk P3K Nakes sendiri dan P3K guru sendiri. Jadi nanti dibedakan teman-teman, ya. Mungkin kalau semuanya guru ini sudah selesai, mungkin lanjut ke P3K Nakes. Oke, lanjut teman-teman. Ya, ini Taufik menjelaskan untuk gaji P3K tenaga pendidik sudah dialokasikan melalui APBN, anggaran pembelanjaan negara, ya teman-teman, ya. Gajinya memang ditanggung langsung oleh Kementerian Pendidikan. Jadi gajinya memang nanti langsung dari Kemendikbud, ya, atau Kementerian Pendidikan. Tetapi, ya, ketentuannya berbeda dengan penggajian P3K untuk tenaga kesehatan nantinya ditanggung oleh pemerintah daerah masing-masing. Itu bedanya. Jadi memang nantinya APBN itu melalui Kementerian Pendidikan nantinya akan menggaji tenaga pendidik. Kemudian untuk nakes dibebankan kepada APBD. Dengan aturan penggajian P3K nakes yang dibebankan ke daerah nantinya berpotensi menguras keuangan daerah cukup besar teman-teman, ya. Ya, ini cukup besar. Karena kebutuhan tenaga kesehatan di Kota Mataram saja 233 orang. Itu kebutuhan formasi kita untuk P3K nakes. Nanti itu ditempatkan di puskesmas maupun di RSUD Kota Mataram. Jadi ini mungkin di sebagian aja, ya, di Kota Mataram. Tapi nantinya daerah-daerah lain juga hampir sama nanti mekanismenya, teman-teman, ya, dibebankan pada APBD daerah. Kemudian sementara untuk persyaratan rekrutmen P3K Nakes, syaratnya kurang lebih sama dengan P3K tenaga guru. Nakes juga harus masuk dalam database Kementerian Kesehatan. Itu datanya harus masuk Sistem Informasi Sumber Daya Kesehatan, ya, atau SISDK. Nah, ini. Itu yang untuk P3K Nakes. Kemudian merujuk pada kebutuhan P3K nakes sebanyak 233 formasi, penjaringan atau rekrutmennya nanti tergantung pada kesiapan anggaran teman-teman, tapi sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan secara bertahap. Nah, jadi nanti memang tetap bertahap, ya teman-teman, ya. Kemudian tergantung itu kan kita harus berkoordinasi dengan TAPD ke Pak Sekda, nanti kita laporkan. Kalau daerah mampu melaksanakan sekaligus sekali, ya, tahapan seluruhnya, ya bisa saja, tapi nanti kita tunggu keputusannya seperti apa. Jadi nanti tetap dikelola oleh sekretaris daerah, ya, melalui Sekda.
nantinya akan dikoordinasikan nantinya dengan Bupati juga nanti kesiapannya untuk nakes ini kira-kira untuk tahun ini berapa? Kira-kira tahun ini untuk nakes penggajiannya berapa? Nah, itu nanti masih akan dikoordinasikan dengan sesuai pemerintah daerah masing-masing ya. Kemudian tentang perbedaan penggajian P3K untuk nakes dan tenaga pendidik, daerah hanya menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Itu kebijakan sifatnya. Jadi memang nanti untuk nakes nanti menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Umpamanya ya dari pusat dengan golongan seperti ini, gajinya seperti ini. Nah, itu nanti bisa dibuatkan dari daerah sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Kemudian sementara untuk tenaga pendidik, Taufik mengatakan sudah terpenuhi karena di tahap pertama dan kedua sudah menerima SK pengangkatan. Saat ini tinggal menyusul penjaringan tahap ketiga P3K tenaga guru. Kalau formasi P3K guru memang sudah terpenuhi, nanti tinggal menunggu yang pensiun saja. Kan kita belum ya. Kan kita belum itu. Nah, kan kita belum menghitung yang proyeksi, teman-teman. Ya, jadi nanti tahap 1 untuk tenaga pendidik, tahap 1 dan 2 sudah selesai. Nah, nantinya kalau semuanya sudah selesai, biasanya langsung melanjut ke P3K nakes. Ya, mudah-mudahan lebih cepat ya, teman-teman ya. Ini yang tahap ketiga masih ada gurunya. Oke, teman-teman. Jadi itu nantinya oke teman-teman, itu informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jadi nanti itu perbedaannya ya teman-teman ya, penggajiannya antara P3K nakes dan tenaga pendidik. Jadi yang tenaga pendidik nanti langsung melalui Kementerian Pendidikan. Ya. Kemudian tapi untuk yang tenaga nakes atau tenaga kesehatan nantinya dibiayai atau ditanggung oleh pemerintah daerah masing-masing. Tapi kan intinya sama ya teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan teman-temanku sejawat, teman-temanku honorer bisa masuk semua untuk tahun ini. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.